Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, pada saat ini, semua orang menutup mulut mereka. Tidak ada yang berani menertawakan, mengejek, dan menghina Wang Qiang lagi, itu setelah apa yang baru saja dia lakukan. Terlepas dari apakah itu para ahli dari generasi yang lebih tua ataupun generasi muda yang sombong, mereka semua menyadari bahwa Wang Qiang ini sangat kuat. Bahkan jika ada orang di antara mereka yang mampu mengalahkannya, maka mereka masih tidak mau menyinggung perasaannya tanpa alasan yang jelas. Sebenarnya, apa yang paling ditakuti orang-orang bukanlah kekuatan Wang Qiang sendiri. Sebagai gantinya, orang-orang takut akan kekuatan yang benar-benar berhasil menumbuhkan kejeniusan seperti dia. "Kakak, orang itu juga," ucap si gendut. Tepat pada saat semua orang mulai takut pada Wang Qiang, si gendut itu tiba-tiba mengarahkan tangannya ke arah Chu Feng. "Benar kakak, bocah itu juga sangat sombong. Aku mengatakan kepadanya untuk tidak mendekati rumah batu, karena rumah itu dihuni oleh kamu. Namun bukan saja dia menolak untuk mendengarkan, tapi dia bahkan dengan arogan mengatakan agar memberitahumu untuk datang menemukannya sendiri." Pria yang tampak ceroboh juga berbicara untuk mengidentifikasi Chu Feng. "Sial, anak muda, kamu sudah sangat sombong ya," ucap Wang Qiang. Mendengar apa yang dikatakan saudara-saudaranya, Wang Qiang memalingkan matanya yang beralih ke Chu Feng. Tatapan yang dia kenakan saat memandang Chu Feng, itu dipenuhi dengan provokasi. Pada saat ini, tatapan semua orang juga mengikuti tatapan Wang Qiang, dan berbalik ke arah Chu Feng. Dan bahkan, mereka bahkan memiliki ekspresi antisipasi di wajah mereka. Mereka memang dipenuhi dengan antisipasi, yaitu antisipasi untuk pertarungan antara Chu Feng dan Wang Qiang. Sebelum Wang Qiang tiba, banyak orang yang menduga bahwa Chu Feng adalah seorang jenius dengan asal-usul yang luar biasa. Kultivasi peringkat 5 Martial King, itu pasti bukan kekuatan sejati Chu Feng. Tentu saja, meskipun orang-orang merasa bahwa kekuatan Chu Feng melampaui apa yang tampak seperti dia, tapi mereka tidak percaya bahwa dia bisa mengalahkan peringkat 7 Raja Bela Diri Wang Qiang, dengan hanya mengandalkan kultivasi peringkat 5 Raja Bela Diri. Dengan demikian, apa yang diantisipasi orang banyak bukanlah tabrakan kekuatan pribadi Chu Feng dan Wang Qiang. Namun sebaliknya, mereka mengantisipasi tabrakan kekuatan yang berdiri di belakang Chu Feng dan Wang Qiang. "Aku tidak tertarik pada kata-kata yang berlebihan. Jika kamu ingin menyerang, maka datanglah padaku," ucap Chu Feng sudah mengantisipasi provokasi Wang Qiang. Sebenarnya, Chu Feng juga menyukai pertempuran secara individu. Ketika dia bertemu Wang Qiang, individu yang kuat dari generasi yang sama, Chu Feng juga menjadi sangat ingin melawannya. Jadi, dia langsung berjalan keluar dari rumah batu itu, lalu terbang ke udara dan membuat persiapan untuk bertarung melawan Wang Qiang. "Sial, kamu hanya peringkat 5 Martial King, tapi berani sekali bertingkah begitu menghina ke arahku. Sepertinya kamu memang sangat-sangat arogan. Apakah kamu percaya bahwa aku tidak dapat membuat kamu berbaring di atas tanah bahkan bergerak?" kata Wang Qiang. "Hehehe." Chu Feng tidak menjawab. Malah sebaliknya, dia menatap Wang Qiang dengan sedikit tersenyum. Kamu berani tersenyum. Aku akan membuatmu tidak bisa tersenyum lagi," ucap Wang Qiang. Kilatan kedinginan bersinar melalui mata Wang Qiang, dan penindasan tanpa batas menyapu ke arah Chu Feng seperti badai tidak terlihat. Pada saat ini, bahkan Chu Feng tidak dapat menahan diri dari mengerutkan keningnya. Seketika, ekspresinya berubah serius. Saat ia merasakan kekuatan penindas yang masuk, Chu Feng bisa merasakan bahwa Wang Qiang ini memang sangat kuat. Paling tidak, kekuatannya yang menindas ini sudah menjadi sesuatu yang Chu Feng tidak bisa tahan dengan kultivasinya saat ini. Bas. Setelah menentukan bahwa lawannya sangat kuat, Chu Feng tidak lagi berusaha menyembunyikan kekuatannya. Lightning mulai berkedip di matanya, dan kemudian Thunder Armor dan Thunder Wings muncul di tubuhnya bersama.
Begitu dia mengungkapkan kekuatan petir ilahinya, kultivasi Chu Feng langsung melonjak 2 tingkat. Saat Chu Feng sekarang menjadi Martial King peringkat 7, bagaimana mungkin dia takut pada kekuatan Wang Qiang yang menindas itu? Dengan pemikiran dari Chu Feng, ruang di sekitarnya mulai bergetar dengan keras. Aliran udara yang terlihat oleh mata telanjang mulai keluar dari tubuhnya, dan menyapu ke arah kekuatan Wang Qiang yang menindas dengan suara siulan. Itu adalah kekuatan Chu Feng yang menindas. Penindasan itu sangat kuat, bahkan saking kuatnya sehingga tidak bisa dihentikan, dan bisa menyapu semuanya sebelum itu. Penindasan itu mengalahkan kekuatan penindasan Wang Qiang dengan sangat mudah. Setelah itu, Chu Feng memperkuat kekuatan penindasannya, dan benar-benar melepaskannya ke arah Wang Qiang untuk menghancurkannya. Sial, seru Wang Qiang. Wang Qiang tidak pernah mengharapkan ini dari Chu Feng, dan dia pun benar-benar tertangkap basah. Dia tidak dapat bereaksi pada waktunya. Meskipun ia berhasil menghentikan mayoritas kekuatan Chu Feng yang menindas dengan kekuatannya sendiri, tapi ia masih terkena dampaknya, dan dipaksa untuk mengambil beberapa langkah ke belakang untuk menstabilkan tubuhnya. Kamu, seru Wang Qiang. Setelah diserang oleh kekuatan Chu Feng yang menindas, Wang Qiang sangat terkejut. Sepasang mata kecilnya terbuka lebar seperti 2 buah zaitun raksasa. Itu sudah jelas, bahwa dia tidak mengira kalau Chu Feng akan sekuat ini. Adapun kerumunan di sekitarnya, mata mereka juga terbuka lebar dan bersinar karena kaget. Sama seperti Wang Qiang, tidak ada dari mereka yang menduga bahwa Chu Feng akan sekuat ini, dan memiliki metode untuk meningkatkan kultivasinya sebanyak 2 tingkat. Meskipun ada banyak orang yang telah memahami metode dan teknik yang kuat di tanah suci martialism, dan banyak orang yang mampu memperkuat keterampilan bela diri mereka melalui penggunaan teknik terlarang, atau meningkatkan kultivasi mereka melalui penggunaan garis keturunan khusus mereka, tapi untuk mampu meningkatkan kultivasi seseorang dengan 2 tingkat seperti apa yang baru saja dilakukan Chu Feng, itu benar-benar sangat langka. Sepertinya tidak mungkin bagimu untuk membuatku berbaring di tanah, jika hanya dengan menggunakan kekuatanmu ini. Apakah kamu masih memiliki kemampuan lain yang tersisa? Ucap Chu Feng. Saat ini, Chu Feng berbicara dengan senyum berseri-seri. Kamu bocah, kamu benar-benar tidak jujur. Kamu benar-benar penipu, kamu menyembunyikan kekuatanmu. Apakah kamu mencoba melukai dengan cara menyamar sebagai diri sendiri, sehingga kamu bisa memakan harimau? Untungnya aku sangat cerdik, karena kalau tidak, aku akan sangat menderita. Tapi kamu jangan bersikap sombong dulu. Karena kakekmu ini akan membiarkanmu tahu kekuatannya, balas Wang Qiang. Saat Wang Qiang berbicara, tubuhnya langsung bergeser, dan dia terbang ke udara. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan Chu Feng. Wush wush wush. Ketika dia tiba di hadapan Chu Feng, Wang Qiang segera melepaskan serangannya. Tinju dan kakinya digunakan secara bersamaan. Setiap serangannya juga sangat sengit. Dia tidak hanya melepaskan serangan fisik biasa, dia malah menggunakan semacam keterampilan bela diri khusus yang memperkuat kecepatan dan kekuatan serangannya. Benar saja, kekuatan Wang Qiang tidak bisa diremehkan. Ini adalah pertama kalinya, Chu Feng merasakan tekanan dari pertempuran jarak dekat melawan seseorang dari generasi yang sama. Namun terlepas dari seberapa kuatnya Wang Qiang ini, itu tidak berarti bahwa Chu Feng ini lemah. Itu karena apa yang paling cakap dimiliki Chu Feng, itu adalah serangan jarak dekat dengan tinju dan kaki. Dengan demikian, ketika menghadapi serangan seperti badai Wang Qiang, Chu Feng tidak gemetar sedikitpun. Sebaliknya saat bertemu tinju dan kaki yang masuk, maka tinju dan kakinya akan saling beradu. Bakbuk 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 bakbuk. Tabrakan pasti timbul dari pertukaran pukulan. Ketika tinju dan kaki mereka bertabrakan satu sama lain, suara seperti baja terus bergema, dan energi berdesir yang mampu menimbulkan kekacauan muncul. Dalam sekejap mata, ruang di mana kedua orang itu bertarung menjadi dipenuhi riak energi dan cahaya yang bersinar. Mereka yang memiliki kultivasi yang lemah, maka tidak dapat melihat sosok dan gerakan kedua orang ini. Satu-satunya hal yang bisa mereka lihat adalah
riak energi yang tumbuh seperti kembang api di setiap tabrakan. Sangat kuat. Inilah yang dipikirkan semua orang yang hadir saat menyaksikan perkelahian keduanya. Terlepas dari apakah mereka mungkin pria atau wanita, muda atau tua, dari generasi yang lebih tua atau generasi yang lebih muda, apakah mereka memiliki kultivasi tinggi atau rendah, mereka semua dapat merasakan bahwa Chu Feng dan Wang Qiang sangat kuat. Semua dari mereka telah ditundukkan oleh kecakapan pertempuran Chu Feng dan Wang Qiang. Menarik, tapi sebenarnya, nama besar kakekmu ini adalah Tuan Kecil Tulang Baja, dan pecinta pertarungan jarak dekat. Untuk bertarung melawanku dengan tinju dan kaki, kamu sudah pasti akan kalah, ucap Wang Qiang. Sementara Wang Qiang berkelahi dengan Chu Feng, mulutnya itu tidak menganggur. Meskipun dia gagap, tapi dia juga sangat banyak bicara. Jadi saat dia bertarung, dia terus membual dan meremehkan Chu Feng sepanjang waktu. Adapun Chu Feng, dia benar-benar mengabaikan ejekan dari Wang Qiang. Dan sebaliknya, dia hanya tersenyum. Meskipun Wang Qiang ini adalah lawannya, tapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia tidak merasakan kebencian terhadap Wang Qiang, dan juga tidak merasa bahwa Wang Qiang ini sangat menjengkelkan. Justru sebaliknya, Chu Feng merasa pertempuran ini sangat menyenangkan. Namun tetap saja, mereka berdua sedang bertarung. Dengan demikian, Chu Feng tidak akan dengan mudah mengakui kekalahan. Karena Wang Qiang membual tentang betapa kuat tubuhnya, maka Chu Feng yang belum pernah dikalahkan dalam hal tubuhnya sejak ia mulai berkultivasi, pasti akan memberikan Wang Qiang pelajaran dengan tubuhnya pada hari ini. Dengan pikirannya, kilat di mata Chu Feng mulai berkedip, dan kilat yang menutupi tubuhnya tumbuh lebih dan lebih intens lagi, dan dengan cepat mulai memancarkan suara retak dan berderak seolah-olah sangat marah. Dengan perubahan petirnya, kepalan dan kaki Chu Feng menjadi lebih kuat. Pada saat ini, dengan bantuan petir ilahi, tubuh Chu Feng menjadi jauh lebih kuat. Di antara generasi yang sama, maka secara praktis tidak ada yang mampu menyainginya. Setelah memperkuat tubuhnya, serangan Chu Feng menjadi lebih ganas. Dalam situasi seperti ini, Wang Qiang yang memiliki tulang baja yang dia ucapkan sendiri, itu tidak dapat melawan Chu Feng. Bang bang bang. Kedua pria itu bertabrakan dengan tinju dan kaki sekali lagi. Tapi setiap kali mereka bertabrakan, Chu Feng akan memukul mundur Wang Qiang dengan tinju dan kakinya. Selanjutnya, setiap serangan darinya akan menyebabkan tubuh Wang Qiang gemetar. Mereka akan mematikan rasa kepalan tangan dan kakinya, dan itu membuatnya meringis kesakitan. Pada awalnya demi wajahnya sendiri, Wang Qiang tidak gemetar ketakutan. Tanpa mengatakan apa-apa, dia akan menggertakkan giginya dan menanggungnya. Namun saat mereka bertarung semakin banyak, rasa sakit yang dia rasakan semakin dan semakin kuat. Pada akhirnya, tangan dan kakinya yang kebas dipenuhi luka dan basah oleh darah. Akhirnya, Wang Qiang tidak bisa mentolerir rasa sakitnya lagi. Dia menghindari serangan Chu Feng yang masuk, dan kemudian melarikan diri ke belakang. Lalu setelah itu, dia dengan keras berteriak pada Chu Feng, "Stop!" Ini, seru orang-orang. Pada saat ini, semua orang benar-benar terpana. Itu karena mereka bisa melihat bahwa, anggota badan Wang Qiang yang menggigil dipenuhi luka dan basah oleh darah. Namun ketika mereka melihat ke Chu Feng, anggota tubuhnya tetap sama seperti sebelumnya, dan bahkan benar-benar tidak rusak. Bahkan kondisinya tampak lebih baik daripada sebelumnya. Melihat ini, itu sudah jelas bahwa dalam pertempuran tubuh fisik, Chu Feng telah memperoleh kemenangan mutlak. Apakah ada yang salah? Apakah kamu tidak memiliki tulang baja, yang dikenal sebagai tuan kecil yang tak tertandingi? Ucap Chu Feng sambil menatap Wang Qiang dengan senyum berseri-seri. Dia tidak mengejek Wang Qiang, tapi dia hanya menggodanya. Kamu terlalu palsu. Sementara aku punya tulang baja, tapi kamu adalah dewa perang baja. Bagaimana mungkin aku bisa menang melawan kamu? Tapi kamu jangan bertingkah arogan. Karena apa yang paling aku mahiri, sebenarnya itu bukanlah serangan fisik. Akan tetapi keterampilan bela diri, ucap Wang Qiang. Wang Qiang ini benar-benar tidak tahu malu. Bukan saja dia tidak merasakan aib karena kebanggaannya sebelumnya,
tapi dia malah mengubah kata-katanya dan mulai membual sekali lagi. Sangat baik. Kalau begitu, izinkan aku untuk mengalami dengan tepat seberapa kuat kendali keterampilan bela diri kamu, jawab Chu Feng sambil tersenyum. Apakah kamu yakin? Karena jika aku harus menggunakan keterampilan bela diri, maka itu akan menjadi sangat menakutkan, kata Wang Qiang dengan wajah penuh percaya diri. Wow, aku menjadi sangat tertarik untuk melihat seberapa menakutkannya mereka, jawab Chu Feng. Anak muda, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana tingginya langit dan dalamnya bumi. Jika aku menggunakan keterampilan bela diri, itu akan benar-benar sangat menakutkan. Aku mungkin saja bisa membunuhmu. Aku mendorong kamu untuk pertimbangkan kembali. Wang Qiang menasihati Chu Feng dengan niat baik. Jika itu masalahnya, aku ingin mengalaminya lebih jauh, jawab Chu Feng tanpa rasa takut. Sangat baik. Karena kamu bersikeras membuang hidup kamu, maka aku akan membantu kamu mencapai tujuan kamu, ucap Wang Qiang. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Wang Qiang mulai menyerang. Semburan angin mulai keluar dari telapak tangannya. Dengan kedatangan angin kencang, dan langit pun menjadi gelap. Bahkan sinar matahari pun tidak terlihat. Ini adalah keterampilan bela diri. Namun sayangnya, itu bukanlah keterampilan bela diri yang sangat kuat. Justru sebaliknya, itu hanya keterampilan bela diri peringkat 3 tingkat rendah. Itu benar, itu adalah keterampilan bela diri peringkat 3, dan juga salah satu keterampilan bela diri dengan kualitas terendah. Namun meskipun itu hanya keterampilan bela diri peringkat 3, tapi ketika sedang digunakan oleh Wang Qiang, itu memberikan kekuatan yang mampu memusnahkan segala sesuatu sebelum jalannya. Ini adalah alasannya, mengapa Raja Bela Diri cukup menakutkan. Tentu saja, keterampilan bela diri ini hanya berhasil mencapai tingkat kekuatan ini karena Wang Qiang. Kontrolnya dalam keterampilan bela diri benar-benar sangat kuat. Hehehe. Namun bagaimana mungkin Chu Feng menjadi seseorang yang bisa dianggap mudah? Sejauh ini, Chu Feng belum pernah kalah kepada siapapun dalam hal kontrol keterampilan bela diri. Tiba-tiba saja, Chu Feng melambaikan tangannya dan menembakkannya ke depan dengan eksplosif, bum bum bum. Bunyi ledakan seperti serangkaian petasan kecil terdengar dari depannya. Telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya yang bersinar dengan cahaya, itu muncul di depan Chu Feng seperti badai meteor. Bahkan semakin banyak telapak tangan muncul. Pada akhirnya, mereka menutupi seluruh ruang di depan Chu Feng sampai bertabrakan dengan angin kencang ditembakkan oleh Wang Qiang. Telapak tangan bertabrakan dengan angin kencang, dan itu menghasilkan banyak riak energi yang mendatangkan malapetaka di sekitar mereka. Ini adalah keterampilan bela diri yang telah dipelajari Chu Feng di Akademi Azure Dragon, yaitu The Illusory Palm. Seperti keterampilan bela diri yang digunakan Wang Qiang, palem ilusi ini juga hanya keterampilan bela diri peringkat 3. Namun ketika itu digunakan oleh Chu Feng, itu juga memunculkan kekuatan yang tidak konsisten dengan peringkatnya. Namun meski begitu, Wang Qiang benar-benar individu yang sangat kuat. Ketika dia melihat bahwa ilusi palem Chu Feng sangat kuat, matanya yang berubah-ubah mulai menjadi serius. Setelah Wang Qiang menjadi serius, kekuatan keterampilan bela diri angin kencang peringkat 3-nya menjadi lebih kuat. Dalam radius ratusan mil dari sekitarnya, semuanya terkena angin kencang itu. Seperti dinding yang tidak bisa ditembus, keterampilan bela diri angin kencangnya benar-benar menghentikan palem ilusi Chu Feng yang memenuhi langit. Digunakan oleh Wang Qiang, kemampuan peringkat 3 keterampilan marsial ini telah dirilis hingga ke puncaknya. Tapi sayangnya, lawannya adalah Chu Feng. Kontrol Chu Feng atas keterampilan bela diri begitu kuat, sehingga tidak hanya ia mampu mengungkapkan semua kekuatan keterampilan bela diri, tapi ia juga bahkan dapat memperkuat kekuatan dan karakteristik keterampilan bela diri ke tingkat yang sama sekali baru. Karakteristik Illusory Palm adalah bahwa itu sangat sulit untuk membedakan serangan telapak tangan asli dari yang ilusi olem ini, dan digunakan untuk melepaskan serangan mendadak pada musuh seseorang. The Illusory Palm memiliki efek luar biasa dalam pertempuran jarak dekat. Namun ketika digunakan dari kejauhan,
terutama ketika menghadapi keterampilan bela diri skala besar seperti yang digunakan Wang Qiang, itu sangat sulit bagi palem ilusi untuk menunjukkan karakteristiknya. Namun ketika digunakan oleh Chu Feng, itu masih mampu menunjukkan karakteristiknya serta kekuatan yang melampaui sifatnya. Ketika Chu Feng menggunakan ilusori palem, ia sengaja menciptakan sejumlah besar dari mereka, sehingga ia bisa menarik perhatian Wang Qiang dengan pancaran yang mereka pancarkan. Saat melakukan itu, Chu Feng telah menyembunyikan sebagian dari ilusori palms dengan teknik spiritual, dan meminta mereka membungkus dinding angin yang diciptakan oleh keterampilan bela diri Wang Qiang untuk menyerangnya dari belakang. Kamu memiliki beberapa keterampilan. Tampaknya kamu juga bukan orang yang bisa dianggap enteng. Namun sayangnya, kamu telah bertemu denganku. Karakteristik dari telapak tangan kecil cahaya ini adalah, bahwa itu cukup sulit untuk membedakan yang asli dari yang palsu. Mereka hanya berguna dalam pertempuran jarak dekat sebagai serangan kejutan. Namun serangan telapak tangan itu tidak bisa memberikan perlawanan anginku. Karena mereka hanya begitu saja, maka seranganku mampu menahan serangan kecilmu itu. Hehehe, inilah sebabnya aku luar biasa, apakah kamu masih belum takut? Ucap Wang Qiang. Wang Qiang memang orang yang sangat luar biasa. Tidak hanya ia berhasil mempertahankan diri melawan ilusi palem Chu Feng, tapi ia juga mampu menentukan karakteristik dari ilusi palem Chu Feng. Tapi sayangnya, dia tidak memperhatikan apa yang telah dilakukan Chu Feng di balik bayang-bayang. Tiba-tiba saja, niat membunuh memenuhi punggung Wang Qiang. Tidak hanya ilusori palms Chu Feng yang bersembunyi dengan teknik spiritualnya berhasil membuat jalan memutar ke punggung Wang Qiang, tapi mereka bahkan melepaskan serangan mereka ke arah Wang Qiang. Bajingan, teriak Wang Qiang. Pada saat ini, ekspresi Wang Qiang sangat berubah. Dia sangat terkejut. Namun meski begitu, Wang Qiang bukanlah karakter yang sederhana. Tepat pada saat ketika ilusi palms Chu Feng hendak menyerangnya, dia benar-benar berhasil mendeteksi mereka. Dengan demikian, langkah kakinya bergeser, dan dia langsung menggunakan keterampilan bela diri gerakan untuk dengan cepat menghindar ke samping. Pada awalnya, banyak orang tidak mengerti mengapa Wang Qiang melakukan itu. Hanya ketika ilusori palms yang tersembunyi mengungkapkan diri mereka, dan kemudian meledak di tempat Wang Qiang sebelumnya, maka dengan segera orang menyadari bahwa Chu Feng telah menyembunyikan keterampilan bela dirinya itu, dan melancarkan serangan mendadak ke arah Wang Qiang dari belakang. Benar-benar luar biasa. Kontrolnya terhadap keterampilan bela diri benar-benar terlalu menakutkan, ucap orang-orang. Ketika mereka melihat itu, jangankan anggota generasi yang lebih muda, bahkan para ahli dari generasi yang lebih tua tidak dapat menahan diri untuk memuji Chu Feng. Mereka semua ditundukkan oleh kemampuan Chu Feng. Itu karena, bahkan mereka tidak membayangkan bahwa Chu Feng akan melepaskan metode semacam ini dalam waktu yang singkat. Benar-benar tercela. Kamu benar-benar mencoba secara diam-diam menyerangku dari belakang. Sial, kamu membuatku takut sampai mati. Untungnya aku ini sangat cerdik. Karena kalau tidak, aku pasti mati olehmu, ucap Wang Qiang. Wang Qiang menepuk dadanya dan berkata dengan ekspresi ketakutan pasca trauma. Sepertinya dia tidak berpura-pura. Itu sebaliknya, sepertinya dia benar-benar takut dengan serangan menyelinap Chu Feng barusan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.